Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dilimpahi dengan sukacita yang penuh. Karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul dan membaca kitab suci, kemudian merenungkannya sebagai salah satu bekal yang dapat kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa, meminta tuntunan dari Allah agar kita betul-betul bisa memahami apa yang hari ini kita baca. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama membaca kitab suci, untuk bersama-sama merenungkan apa yang ingin Engkau katakan kepada kami. Sebentar lagi kami akan merenungkannya, kami akan membacanya. Tolong Kau yang bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat betul-betul mengerti dan memahami apa-apa saja yang ingin atau yang Engkau kehendaki terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Efesus 4 ayat yang pertama sampai ke 16. Tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-7, 11, dan ayat yang ke-16. Sisanya diharapkan dapat dibaca secara pribadi oleh Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Efesus 4 ayat 7, 11, dan 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah tentu tahu kalau kita sekarang ini hidup di tengah masyarakat yang punya alat transportasi. Salah satu alat transportasi itu adalah mobil. Jadi kalau di dalam mobil itu pasti bagiannya kan berbeda-beda. Ada bagian jok, ada bagian kap mobil, ada spion, ada setir, dan ada rem dan sebagainya. Nah, setiap bagian itu bagaimanapun kecilnya itu memiliki peranan yang besar sebagai sebuah kesatuan, yaitu mobil. Nah, kalau salah satunya saja tidak bekerja dengan baik, kalau salah satu bagian dari mobil itu terjadi kerusakan, maka tentu saja dalam mengendarai mobilnya malah ada ketidaknyamanan, atau malah justru mobil itu tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi semua bagian di dalam mobil itu saling mendukung satu sama lain supaya kenyamanan pengendara mobil dapat ditunjang. Nah, begitu pula kita di dalam gereja. Kita di dalam gereja itu memiliki bagian-bagiannya sendiri-sendiri. Kita di dalam gereja itu memiliki peranan kita masing-masing. Dan peranan itu didasarkan pada karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tentu karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita juga berbeda-beda, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-7. Tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi mungkin ada yang bisa bermain alat musik, ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa mengoperasikan multimedia, ada yang biasa mengedarkan persembahan dan sebagainya. Semua itu diberikan Allah kepada jemaat sesuai dengan ukurannya masing-masing. Dan di dalam melakukan bagiannya, tentu kita pasti akan menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin belum pernah kita alami sebelumnya. Dan justru itu yang membuat kita menjadi khawatir, apakah aku bisa melakukan ini? Apakah tidak apa-apa jika aku melakukan ini? Dan sebagainya. Nah, untuk itu perlu kita ingat bahwa di ayat 11 mengatakan bahwa ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil
maupun gembala-gembala pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tidak perlu khawatir karena pada akhirnya Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Allah akan memperlengkapi kita dan membuat kita dikelilingi oleh orang-orang yang bisa mendukung. Kalau di dalam konteks gereja berarti Allah telah memperlengkapi kita melalui kakak-kakak sekolah minggu ataupun lewat bapak ibu majelis yang ada di gereja. Mereka lah yang akan membantu kita untuk semakin berkembang di dalam hal berpelayanan. Dan ketika kita mulai mau dan bersedia mengambil peran menurut kemampuan dan minat kita sebagai bagian dari keseluruhan tubuh Kristus, maka sebetulnya kita juga akan mendapatkan pertumbuhan dari Allah. Dan tanpa kita sadari, kita sebenarnya sedang membangun diri kita sendiri di dalam kasih, seperti yang ada di ayat ke-16. Jadi, marilah kita melakukan bagian kita masing-masing demi pembangunan gereja, demi menjadikan gereja tempat yang lebih baik dan lebih berkenan di hadapan Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, barusan kita telah mendengarkan firman Tuhan. Barusan kita telah disegarkan kembali bahwa kita harus mengambil peran di dalam pertumbuhan gereja. Marilah kita menanggapi bacaan kita, menanggapi renungan yang telah kita renungkan bersama-sama dengan bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surgawi yang mulia, kami bersyukur atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami sampai detik ini. Barusan kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah tersadarkan bahwa setiap dari kami memiliki karunia dan kemampuan yang berbeda-beda. Karena Engkau telah memberikan kami kemampuan dan karunia yang berbeda-beda dan saling melengkapi satu sama lain. Tolong Engkau yang bantu kami agar kami dapat menggunakan karunia-karunia yang telah Engkau berikan kepada kami ini dengan bijaksana dan dapat digunakan demi pertumbuhan gereja yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri. Kami percaya Engkau akan selalu menuntun kami dalam melakukan pelayanan-pelayanan di gereja. Bila di dalam kami berdoa terselip dosa dan kesalahan, kiranya Engkau mau untuk mengampuni kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.